Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor peserta PPG 2015000687173, nomor induk mahasiswa 2020631011218, nomor daftar ujian 202103785. Berikut bukti bahwa saya telah melakukan pendaftaran UKM PPG tahun 2021. Hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pada pembelajaran ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan dan keselamatan ya. Nah, di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Iya. Nah, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih Fahri sudah memimpin doanya dengan baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia yang kita cintai, mari kita menyanyikan lagu nasional. Berhubung malam kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia kan? Ya, Bu. Iya, nah untuk itu kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3, ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Terima kasih sudah menyanyikan lagu 17 Agustus dengan semangat. Apakah semua sudah semangat? Sudah, Bu. Iya, bagaimana biar supaya lebih semangat lagi, kita lakukan yel-yel seperti biasa. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Jika kau ingin pintar, ayo belajar. Ya, sudah semangat nih sepertinya, tapi belum full. Biar supaya lebih semangat lagi, ayo kita sambut salam semangat lagi. Semangat pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ya. Terima kasih. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Saya, Bu, cara tubuh mengolah udara, Bu. Iya, bagus sekali Rian, cara tubuh mengolah udara. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menemukan macam-macam aspek kata tanya, kemudian menganalisis fungsi aspek kata tanya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah tadi indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui orientasi masalah yang diberikan, peserta didik dapat menemukan informasi penting
penyebab terjadinya gangguan pernapasan manusia. Yang kedua, melalui penyelidikan dan mengamati tayangan PPT, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan problem based learning. Nah, untuk itu Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan di awal dulu. Yang pertama, mengapa alat pernapasan manusia dapat terserang penyakit? Saya, Bu. Ya, silakan Anggun. Karena polusi udara, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan dulu Siva. Karena menghirup debu atau udara kotor, Bu. Saya, Bu. Ya, Rian. Karena cuaca buruk, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Indi. Karena tidak memakai masker, Bu. Saya, Bu. Karena menghirup asap rokok, Bu. Iya, bagus. Nah, pertanyaan yang kedua, apa hubungan tumbuhan hijau dengan kesehatan pernapasan manusia? Saya, Bu. Ya, silakan Andri. Karena jika tidak di bawah pohon yang rindang, udaranya lebih sejuk, Bu. Iya, bagus. Saya, Bu. Jangan Fahri. Karena tumbuhan hijau memiliki banyak oksigen, Bu. Iya, bagus sekali ya, jawabannya semua sudah benar, tetapi jawabannya belum kompleks ya. Nah, untuk itu mendapatkan jawabannya, maka mari sama-sama kita simak terlebih dahulu tayangan berikut pada layar. Ayo silakan siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Najwa. Sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung, mulut, rongga sinus, tenggorokan, laring atau pita suara, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selain itu terdapat pula pembuluh darah, diafragma, otot-otot pernapasan pleura atau selaput paru-paru, tulang iga, dan alveoli atau kantung udara kecil. Seluruh bagian sistem pernapasan tersebut bekerja sama untuk memastikan proses pernapasan berlangsung lancar. Tujuannya adalah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, membuang karbon dioksida, dan menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Meski demikian, sistem pernapasan terkandung bisa terganggu dan menyebabkan sulit bernafas. Gangguan ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti paparan asap rokok, polusi udara, zat penyebab alergi atau alergen, atau beracun, kecelakaan, faktor genetik, hingga penyakit tertentu. Terima kasih Najwa sudah membacakannya dengan jelas ya nak. Nah, itulah tadi nak gambaran tentang bagaimana sistem pernapasan. Oleh karena itu, alat pernapasan kita sangat rentan jika tidak kita jaga kesehatannya. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga alat kesehatan pernapasan kita dengan benar. Nah, sampai di sini paham? Bu, bertanya, kenapa alat pernapasan kita harus dijaga? Ya, adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Sipa? Saya, Bu. Ya, silakan Fahri. Karena sistem pernapasan sangat penting bagi tubuh untuk mendapatkan oksigen yang penting untuk metabolisme tubuh, Bu. Iya, bagus sekali Fahri. Jawabannya sudah tepat dan benar. Nah, jadi itulah kenapa kita harus menjaga alat kesehatan pernapasan ya. Bertanya, penyakit apa saja yang dapat menyerang alat pernapasan, Bu? Iya, ada si Naira bertanya, siapa yang bisa menjawab penyakit apa saja yang dapat menyerang kesehatan alat pernapasan manusia? Saya, Bu. Silakan Anggun. Flu, Bu. Saya, Bu. Silakan Raffi. Batuk, Bu. Saya, Bu. Silakan Indi. Pilek, Bu. Saya, Bu. Iya, Sesak silakan. napas, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Rian. Bu. Iya, bagus sekali. Jadi itulah tadi penyakit-penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan manusia. Bu, nanya, apa yang menyebabkan alat pernapasan dapat terserang penyakit, Bu? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Dea? Bu, Silakan Indi. menghirup udara kotor, Bu. Saya, Bu. Iya. Karena menghirup asap rokok, Bu. Saya, Bu. Karena tidak menjaga kesehatan, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Anggun. Karena polusi udara, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi penyebab dari gangguan pernapasan itu ada berbagai macam ya. Ada karena asap rokok, karena ada debu, karena adanya polusi udara. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak kembali tayangan berikut ya.
Nah, siapa yang bisa membacakan? Bu. Ya, silakan Raffi. Penyebab gangguan pernapasan. Pertama, faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Iya. Nah, terima kasih Raffi. Jadi faktor penyebab gangguan pernapasan itu ada 3. Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita simak tayangan video berikut. Itulah tadi video pembelajaran yang menerangkan bahwasanya faktor utama penyebab gangguan pernapasan itu ada 3, yaitu faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi kita harus dapat menjaga kesehatan alat pernapasan kita, karena alat pernapasan kita itu sangat vital ya. Jadi kalau kita tidak bisa bernafas maka akan lemas dan bisa menyebabkan kematian. Paham sampai sini? Tahu. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan pernapasan kita ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu bagaimana cara menjaga alat kesehatan pernapasan? Saya Bu. Iya, silakan. Ini Mencuci tangan Bu. Saya Bu. iya, silakan. Silvi. Memakai masker Bu. Saya Bu. Ya, silakan Anggun. Olahraga yang teratur. Saya Bu. Ya, silakan Siva. Istirahat yang cukup. Saya Bu. Ya, silakan. Tidak merokok Bu. Saya Bu. Iya, silakan Makan Najwa. makanan yang bergizi Bu. Iya, bagus sekali. Jadi itu adalah cara-cara untuk bagaimana cara menjaga alat kesehatan pernapasan kita tetap sehat ya. Nah, untuk lebih komplisnya lagi, mari sama-sama kita simak kembali tayangan video berikut. Bagaimana tadi? Sudah dilihat videonya kan? Sudah disimak? Sudah diamati? Sudah, Bu. Iya, jadi begitulah cara kita untuk menjaga organ pernapasan kita supaya terhindar dari penyakit dan upaya untuk pencegahannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Berarti kalau kita menanam pohon yang banyak, maka oksigen yang dihasilkan akan banyak ya Bu. Karena tumbuhan hijau menghasilkan oksigen sebagai hasil fotosintesisnya. Iya, bagus sekali sih Pak. Sudah benar ya. Adakah lain yang bisa menambahkan kembali? Saya Iya, silahkan ini. dan sebaliknya ya Bu, kalau tidak ada tumbuhan hijau, dampaknya sangat buruk bagi kesehatan makhluk hidup karena tidak ada oksigen. Sekali Indi dan Cipa ya sudah dapat memahami pentingnya tumbuhan hijau bagi kesehatan manusia. Nah, anak-anak berarti sudah paham ya tentang apa itu bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernapasan pada manusia. Nah, tadi teman kamu ada yang bertanya ya, apa saja penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan manusia? Kemudian ada lagi yang bertanya, mengapa kesehatan alat pernapasan itu perlu dijaga? Kata apa dan mengapa itu merupakan kata apa ya? Kata tanya, Bu. Iya, bagus sekali, merupakan kata tanya. Selain kata tanya apa dan mengapa, siapa yang tahu kata tanya yang Saya Bu. Ya, silakan Indi. Di mana Bu? Saya Bu. Ya, silakan Raffi. Apa Bu? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa Bu? Nah, silakan. Apakah Bu? Iya, bagus sekali. Jadi itu adalah berbagai aspek kata tanya ya. Jadi aspek kata tanya itu sendiri mempunyai fungsi-fungsinya. Nah, siapa yang tahu fungsi aspek kata tanya di mana, berguna untuk apa? Saya Bu. Ya, silakan Indi. Menanyakan tempat Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian apa fungsi dari aspek kata tanya kapan? Saya Bu, menanyakan waktu Bu. Iya, bagus sekali. Berarti sudah paham ya, itulah fungsi-fungsi aspek kata tanya. Nah, sekarang
siapa yang mampu membuat kalimat dengan menggunakan aspek kata tanya? Saya, Bu. Ya, silakan Indi. Dituliskan ke depan. Oke, tidur. Berarti kalian semua sudah paham ya apa itu aspek kata tanya dan fungsinya, serta sudah dapat membuat kalimat dengan menggunakan aspek kata tanya yang tepat sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Di sini ada kelompok 1, di sini ada kelompok 2. Setiap kelompok akan mempunyai tugas masing-masing untuk menyelidiki tugasnya ya. Nah, tugas kelompok 1 adalah kalian akan menyelidiki apa saja penyebab gangguan alat pernapasan manusia dan faktor-faktor utama penyebab gangguan alat pernapasan manusia. Lalu buatlah aspek kata tanya dan fungsi, serta buatlah kalimatnya. Nah, kelompok 2 tugasnya adalah menyelidiki cara menjaga kesehatan alat pernapasan manusia dan bagaimana cara pencegahannya, lalu menemukan aspek kata tanya dan fungsi kata tanya, serta membuat kalimatnya. Silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kemudian untuk alat dan bahannya kalian bisa mengambil di depan, sudah Ibu sediakan. Ya, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, apakah sudah bisa dipresentasikan? Sudah, Bu. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya, hasil penyelidikannya. Bisa dimulai dari kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Kelompok yang lain diperhatikan ya. Kemudian nanti bisa diberi tanggapan atau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan terdiri atas 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 alveolus. Sistem pernapasan manusia dapat mengalami gangguan: 1 influenza, 2 asma, 3 batuk, 4 tuberkulosis atau TBC, 5 pneumonia, 6 bronkitis, 7 kanker paru-paru. Dan dapat dicegah dengan cara: 1 tidak merokok, 2 memakai masker, 3 menjaga kebersihan, 4 menghindari polusi, 5 istirahat teratur, 6 olahraga teratur, 7 konsumsi makanan yang bergizi. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 1. Jika teman-teman ingin menanggapi, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 presentasinya sudah bagus ya. Nah, silakan dilanjut presentasi dari kelompok 2. Ikuti aja nggak apa-apa itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Faktor fisik, contohnya cacat bawaan, lahir prematur, adanya kelainan alat pernapasan, genetik atau keturunan. Faktor penyakit, influenza, asma, bronkitis, batuk, kanker paru-paru, TBC. Faktor lingkungan, asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, lingkungan kotor, limbah pabrik. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, bagus sekali kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil presentasinya juga sudah bagus ya. Nah, sekarang ayo silakan masing-masing kelompok ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok lain. Kelompok 2, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan lahir prematur. Ya, silakan kelompok 2 beri jawabannya dari pertanyaan kelompok 1. Lahir prematur adalah lahir sebelum waktunya. Misalnya usia normal bayi lahir 9 bulan. Jadi lahir prematur contohnya lahir di usia 7 bulan. Biasanya bayi yang lahir prematur pembentukan organ tubuhnya belum sempurna. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 2 ada yang mau memberi tanggapan kepada kelompok 1? Saya Bu. Ya, silakan. Kelompok 1, coba tolong jelaskan penyakit pneumonia. Ya, silakan kelompok 1 diberi jawabannya. Apa yang dimaksud dengan penyakit pneumonia itu? Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantong udara di dalam paru-paru meredam dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering sekali disebut dengan paru-paru basah sebab paru-paru bisa dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Akibatnya penderita mengalami sesak napas, batuk berdahak, demam atau menggigil. Ya, terima kasih Fahri sudah memberi tanggapan atas pertanyaan dari kelompok 2. Nah, bagaimana? Kelompok 2 apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak tadi sudah melakukan presentasinya dan hasilnya sudah bagus, sudah memberikan tanggapan dan sudah menjawab tanggapan dan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian untuk membuat kesimpulan dari penyelidikan yang sudah kamu lakukan tadi. Ayo, masing-masing kelompok silakan dibuat kesimpulannya, dapat kamu tulis di secari kertas ya hasil kesimpulannya. Ayo, silakan dikerjakan. Nah, bagaimana? Sudah selesai memberi kesimpulan? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari setiap kelompok, maka saya akan bertanya. Nah, kesimpulannya yang dapat kamu ambil. Apa saja penyebab gangguan alat pernapasan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Penyebab terjadinya gangguan pernafasan yaitu virus, polusi udara, dan penyebab alergi atau alergen, zat beracun, kecelakaan, faktor genetik, hingga penyakit tertentu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang apa
faktor utama dari penyebab gangguan pernapasan? 1. Faktor fisik. 2. Faktor penyakit. 3. Faktor lingkungan. Ya, bagus sekali ya, Sipa. Nah, yang terakhir untuk kelompok 1, coba sebutkan penyakit apa saja yang dapat menyerang alat pernapasan manusia. Asma, batuk, kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, influenza, tuberkulosis, atau TBC. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kelompok 2 kesimpulannya, coba tolong sebutkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernapasan? Cara menjaga kesehatan alat pernapasan. 1. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, istirahat teratur, berbanyak minum air putih atau mineral, rajin mencuci tangan setelah beraktivitas, tidak merokok, hindari paparan polusi udara, menjadikan rumah sebagai area asli. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang yang terakhir ini, bagaimana cara pencegahannya supaya tidak terserang penyakit alat pernapasan kita? Cara pencegahan alat pernapasan: memakai masker jika keluar rumah, menghindari asap rokok, menjaga kebersihan diri, menanam pohon hijau di lingkungan rumah, membakar sampah agar tidak menimbulkan bau busuk. Upayakan untuk menciptakan lingkungan yang asri dengan menanam pohon di lingkungan rumah. Ya, terima kasih ya. Berarti kalian semua sudah paham, kesimpulannya sudah benar semua. Jadi penting bagi kita untuk menanam pohon di lingkungan rumah kita agar oksigen dapat terpenuhi. Karena kenapa? Tumbuhan hijau dapat melakukan fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu selain menghasilkan karbohidrat, jadi tumbuhan hijau juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup untuk bernapas. Nah, oleh karena itu kita harus dapat menjaga kesehatan pernapasan kita dengan baik ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajarannya sudah paham semua. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Ya, bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo, perwakilan kelompok silakan dikumpul ke depan. Nah, hasil evaluasinya sudah Ibu periksa dan hasilnya itu bagus-bagus semua ya. Nah, itu menandakan bahwasanya kalian sudah paham materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari hari ini? Senang, Bu. Iya, bagian apa yang kalian sukai? Iya, apa itu ini? Peta konsep, Bu. Bagaimana cara menjaga kesehatan, Bu? Ya, ada lagi? Saya, Bu, membaca, Bu. Iya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, doa dipersilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita meninggalkan pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu besok pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.